Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah amma ba'd. Yang saya hormati sahabat-sahabat subscriber, shockbacker, sakrabesa, caprak be bengi-bengi aduh cokoti semut. Alhamdulillah pada kesempatan malam yang berbahagia ini penuh kedinginan karena tempatnya dingin. Saya sudah berada di tengah-tengah pohon. Tengah-tengah pohon. Pakai semut. Aduh, skala kaku. Jadi saya pada malam hari ini sudah berada di Majalengka, Jawa Barat. Waduh, adoman. How are you? I'm fine. Apa kabar? Warga Majalengka, Jawa Barat. Dan warga negara Kesatuan Republik Indonesia. Selamat malam. Syukron ada syukron. Caprak belah. Aduh, Mohon maaf warga Majalengka, kumaha semuanya mudah-mudahan sehat semuanya. Nggih, matur suwun, hatur nuhun. Saya sudah berada di sini di tengah-tengah pohon. Saya tertarik dengan membahas tentang Prabu Siliwangi, sahabat. Waduh, Prabu Siliwangi. Siapa sih yang nggak kenal Prabu Siliwangi? Nah, di sini itu ada peninggalannya, kursi. Waduh, kursi tempat duduknya Prabu Siliwangi, sahabat. Sama tempat tidurnya. Waduh. Di daerah di sini di Cipadung. Cipadung ini daerah Majalengka. Raja Galung naik ke atas maning nanjak. Aduh, mobilnya kepater maning. Jadi nanti bincang-bincang dengan Pak Kuncen dan nanti akan ada sedikit-sedikit ngobrol-ngobrol lah dengan Prabu Siliwangi dan juga tentang gaib-gaib yang ada di sini, sahabat. Sebelumnya saya ucapkan jazakumullah hasanah jasa kepada sahabat-sahabat shockbacker, perperan kayak pit yang sudah pejet abang-abangnya kayak cet. Ya, mudah-mudahan saya dan sahabat semua saya dalam lindungan Allah. Yang penting waras, bergas, sugi beras, barangnya angka, sering keramas, semalam tuntas. Kayak cinta satu malam. Aduh, salah kaku, ngecaprak gue bengi-bengi. Aduh, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Salawat sahabat istighfar, perbaiki sholatlah. Mudah-mudahan kelak yaumul qiyamah, yaumul masyar mendapat syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Aduh, sama ngos-ngosan. Pakai semut. Cocok semut. Ini ada tulisan apa, guys? Pemandian Telaga Emas, Pancuran Selendang Bidadari. Oh, bidadari. Saya melihat di sini ada jin. Ciru gue banggo, ciru skala kasus. Ikutin saya sahabat. Ngobrol-ngobrol dengan Bapak Juru Kunci. Ini tempat Juru Kunci Prabu Siliwangi. Nanti ngobrol-ngobrol sahabat. Assalamualaikum. Sahabat, saya sudah berada di samping Bapak Kuncen dan juga di sini ditemani ada Bapak Ade ini. Ya, nanti saya akan bincang-bincang terkait tentang sejarah dan juga ini peninggalan Prabu Siliwangi, sahabat. Assalamualaikum, Pak. Pak, saya Ujang Bustomi. Kalau boleh tahu Bapak dengan Bapak siapa? Ada juga. Oh, Bapak ada juga. Iya.
Ade siapa Pak? Ade Supriyatna. Oh, Ade Supriyatna. Saya yang pertama silaturahmi Pak, yang pertama. Yang kedua saya pengen bincang-bincang tertarik dengan sejarah Prabu Siliwangi Pak. Itu Bapak sudah lama jadi kuncen di sini Pak? Alhamdulillah. Ya mungkin udah beberapa tahun di sini. Oh, sudah tahun. Banyak yang datang ke sini Pak? Banyak. Yang di sini banyak dari yang khususnya gitu yang seputar Jawa Barat, walaupun memang ada juga yang dari luar wilayah Jawa Barat atau dari luar Jawa juga ada. Kebanyakan ke sini datang pada ngapain Pak? Datang ke sini udah niat berziarah ya. Jadi berziarah itu kirim doa kepada ibaratnya yang sesuai karamat di sini, yaitu kepada Prabu Siliwangi beserta para aulia, para sepuh yang lainnya, dan juga istilahnya mohon rahmat barokahnya daripada beliau, dan semua dengan rahmat barokahnya daripada beliau para aulia, itu apa yang menjadi hajat, keinginan atau cita-cita dari para berziarah itu diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini tuh situs di situ ada apa aja sih Pak? Peninggalan Prabu Siliwangi itu di daerah sini itu apa aja Pak? Kalau di sini itu yang ada ya yang saya disebut makam ya di sini. Ada makamnya Prabu Siliwangi yang di sebelah sana, yang sebelah barat ada istilahnya pemandian ya, yang sebelah Sang Hyang Telaga Mas, dan yang sebelah timur ada lagi yaitu Sang Hyang Telaga Pancuran. Yang konon katanya kalau Sang Hyang Telaga Pancuran ada tempat dulunya istilah mandinya Prabu Siliwangi. Nah kalau misalnya Sang Hyang Telaga Mas, tempat mandinya dulu para istrinya ataupun para putri-putrinya. Nah Pak, saya mau tanya, Prabu Siliwangi itu siapa sih Pak? Prabu Siliwangi itu sendiri adalah seorang raja ya, raja di kerajaan Pajajaran, di mana beliau adalah seorang raja yang adil dan agung serta bijaksana, dan beliaulah yang istilahnya menjadi tonggak cikal bakal hasilnya penerus dari Cirebon ya, waktu yang menurunkan ke Kesultanan Cirebon ya, karena beliau adalah kakeknya dari Kanjeng Sunan Gunung Jati. Jadi beliau adalah orang yang ibaratnya berperan besar dalam istilahnya penyebaran agama Islam di tanah Cirebon khususnya, yaitu tanah Jawa Barat. Nah, boleh tidak Pak? Saya ajak keliling-keliling, di sini ada tempat duduknya ya Pak. Boleh saya antar ke sana Pak sambil ngobrol-ngobrol. Nah, sahabat, saya akan ngajak Bapak Juru Kunci ini untuk melihat kursi, dulu kursi peninggalan ya Pak ya? Betul. Tempat duduknya Prabu Siliwangi. Boleh saya antar ke sana Pak? Sahabat, ikutin saya sahabat. Ini adalah ruangannya sahabat. Dari samping, dari depan, atau dari mana Pak? Ini bisa diceritakan ini apa ini Pak? Konon ya menurut orang tua gitu ya, di sini tempat duduknya yang Prabu Siliwangi, dan di tengah-tengah itu yang seperti yang sekarang. Bisa dijelasin sambil mendekat Pak? Ini adalah tempatnya beliau duduknya gitu. Oh, ini tempat duduknya. Di sini sambil bersandar atau bersandar di rujainya. Nah, beliau di sekelilingnya sini adalah para pengikut-pengikutnya. Nah, kalau yang ini sendiri apa ini Pak? Kalau ini adalah batu yang dibawa dari petilasan Arjuna. Arjuna Kuningan. Arjuna sini, di sini ada petilasan juga, petilasan Arjuna. Cuman ini karena batunya sedang tergeletak, takut ibaratnya istilahnya karena ini kemudian dari situsnya karena hilang, jadi diamankan di sini. Nah, kalau ini sendiri kayu apa batu Pak? Batu. Oh, batu. Nah, ini tahun berapa ini Pak? Oh, dari dulunya. Oh, dari dulunya. Saya juga nggak bisa jelasin sejak kapannya karena sejak ditinggalkannya beliau ini sudah ada. Oh, sudah ada. Nah, kalau yang cuman berdua ini aja. Berdua ini aja. orang banyak yang jarak sini ya Pak ya? Yang berjarak sini banyak. Berarti batu berapa meter ini Pak? Wah, kalau meter saya kurang tahu ini karena dari dulu juga udah berdiri saya gini jadi. Nah, selain ini di mana lagi Pak? Ada di sana. Di sebelah sana itu pemandian Telaga Pancuran. Nah, sahabat, saya akan ngajak Pak Juru Kunci aja telaga apa Pak? Sang Hyang Telaga Pancuran. Oh, Sang Hyang Telaga Pancuran. Itu tempat mandinya siapa Pak? Tempat mandinya yang Prabu Siliwangi. Oh, tempat mandinya yang Prabu Siliwangi. Sahabat, ikutin saya ke sana dengan Bapak Juru Kunci. Cukup.
Berarti banyak orang yang melakukan ritual-ritual di sini, Pak? Banyak. Oh, banyak. Kebanyakan nginep atau gimana, Pak? Ada yang ringan misalnya, ada juga yang kebanyakan orang yang cuma sekedar ziarah aja. Oh, sekedar ziarah. Pulang tapi mungkin yang menenangkan hati dan pikiran, ya, ada yang bukan di sini. Untuk mahar sendiri berapa itu, Pak? Kalau nginep-nginep? Ini nggak ditarget. Oh, nggak ditarget. Ikhlas. Banyak yang sukses di sini, Pak. Alhamdulillah ya. Biasanya gitu kalau yang sukses biasa kita mengadakan syukuran di sini. Oh, syukuran. Syukurannya itu apa, Pak? Ya, biasa cuma makan-makan bersama keluarganya. Nah, kalau mandi itu ada ritual-ritual tertentunya tidak, Pak? Kalau di toilet kan enggak. Nanti ada niat nantinya. Membersihkan diri, niat membersihkan beratnya segala kotor yang ada dalam diri ini. Apa harus ada kita bawa kembang 7 rupa atau Enggak, apa? enggak mesti. Oh, enggak mesti. Enggak mesti. Atau pakai kain putih? Enggak. Enggak, di sini enggak. Nah, Bapak pernah nggak ngimpi ketemu dengan Prabu Siliwanginya, Pak? Pernah sekali. Oh, pernah. Beliau itu sesosok apa, Pak? Iya, biasa, manusia biasa. Oh, wujudnya seperti apa, Pak? Oh, mau peker badannya. Itu ngimpi atau wujud atau Dalam gimana, mimpi Pak? saya. Oh, dalam mimpi. Ada pesan apa dari Sang Prabu Siliwangi, Pak? Enggak berpesan apa-apa. Cuma istilahnya nitip aja tempat ini seperti itu. Oh, nitip aja tempat gini. Itu pakai apa? Kayak alat kerajaan atau gimana? Kalau yang ketemu sama saya enggak. Biasa-biasa aja. Nah, kan Prabu Siliwangi itu identik dengan harimau, Pak. Di sini ada harimaunya atau Bapak pernah ketemu atau gimana, Pak? Kalau secara lahirnya enggak ada. Tapi ya kalau misalnya secara goib ya gitu. Ada yang pernah misalnya bertemu dengan harimau itu sendiri. Oh, pernah bertemu Iya. dengan sesosok harimau itu? Pernah lihat lah seperti gitu. Gede, Pak, harimaunya. Ya, saya itu kan bisa jelasin. Katanya gede. Kalau saya sendiri. Nah, Bapak itu sudah lama jadi guru kunci. Pengalaman-pengalaman apa saja, Pak, yang didapat dari sini, Pak? Enggak ada yang istimewa. Enggak, maksud pengalaman di ketemu tadi di sini dengan sesosok Eyang Prabu Siliwangi. Nah, sebenarnya Eyang Prabu Siliwangi itu siapa sih, Pak? Berbentuk orang apa? Oh, Orang-orang biasa, manusia biasa. Makamnya di mana, Pak? Kalau makamnya sampai saat ini belum ada yang tahu. Oh, belum ada yang tahu. Iya. Tapi kalau petilasannya banyak ya, Pak? Oh, berarti yang Prabu Siliwangi itu sebenarnya orang ya, Pak? Orang Bukan, kan ada yang ngomong itu sangyang atau apa, bukan ya, Pak? Orang biasa. Oh, orang biasa. Nah, ini batu apa ini, Pak? Biasa. Oh, batu biasa. Ini tempat apa ini, Pak? Ini mungkin sesuatu di sini ada dalamnya ada batu ya. Enggak. Boleh masuk, Pak? Sahabat, ini apa, Pak? Batu juga? Ini ada batu. Nah, sahabat, ini ada batu juga. Batu ini batu apa, Pak? Nah, di sini batu pasarean. Oh, batu pasarean. Pasarean itu artinya apa, Pak? Kalau misalnya asli saret ya asal kata dari saret itu dulu ya. Nah, tapi kalau diyakini di sini bukan untuk hidup ya, tapi untuk istirahatnya beliau. Oh, dulu istirahatnya beliau. Ini tahun berapa ditemukan, Pak? Wah, kalau saya tahu, ya saya juga nggak tahu. Karena ini baru dulunya gitu. Nah, ini apa ini, Pak? Itu Orang yang syukuran gitu. ini lagi yang orang yang syukuran atau yang memberikan sesajenan gitu. Waduh, ada pisang, Pak. Pisang enak ya. Kalau dimakan gimana, Pak? Boleh nggak, Pak? Apa boleh? Oh, boleh. Boleh. Aduh, bahkan aduh, Pak, semua. Ini di luar aja, Pak. Iya. Ini saya ngambil pisang dulu, sahabat. Iya. Aduh, seeman. Anak gedah, pangan belah. Ini apa ini, tempat apa ini, Pak? Ini tempat orang yang istirahatin. Oh, tempat orang istirahat. Sahabat, benar tempat istirahat, sahabat. Itu ada di sini. Oh, yang orang yang Salah, ya. tirakat di sini apa ya? Yang kadang yang tirakat atau Kalau yang ini? ambil di sini. Ini tempat apa? Mana? Itu? Oh, bukan. Tempat apa, Pak? Dulu ada pintu sini. Itu keluar. Nah, kalau tempat mandinya mana, Pak? Jadi sahabat, ini orang yang mau nginep ini ada di sini di sebelahnya. Dan saya ngomong ini sambil bawa pisang. Kalau ngeliat pisang saya kempong. Sini tempat mandinya, tempat mandi pria. Oh, ini ada tempat mandinya. Airnya enak ya, Pak? Bening ya. Ini pisang agak semut ya.
Oh, ini. Tempat mandi. Banyak yang mandi di sini, Pak. Banyak. Hampir semua pegiat yang datang sini pada mandi sini. Nah, kebanyakan yang mandi di sini itu melakukan ritual-ritual apa, Pak? Enggak, ya sekitar mandi Oh, biasa. skala aja. mandi. Ini sumberannya buat kemana aja nih banyak, Pak? Ini sumbernya yang buat ke penduduk desa sini, juga ke desa-desa tetangga. Oh, desa tetangga. Ya, terus ada juga yang diambil sama 321. Oh, 321. Orang 321 ya. Nah, Pak, kelebihan-kelebihan Eyang Prabu Siliwangi itu apa sih, Pak, menurut Bapak? Sebenarnya yang kelebihan yang paling dominan itu ya ajarannya beliau itu sendiri. Ajaran beliau itu yaitu sili asa, sili asa, sili asli itu ajaran yang paling lebih kelebihan itu dari situnya. Sila asa bisa dijelasin lebih detail. Itu apa, Pak? Sili asa itu berarti adalah sili istilahnya saling istilahnya mengingatkan ya. Saling mengingatkan dari setiap istilahnya barangkali kita dalam berperilaku gitu kalau ada suatu kesalahan yang sering mengingatkan. Sili asih adalah saling kasih sayang ya. Saling kasih sayang berarti istilahnya sama-sama saling menyayangi kepada siapapun ya. Nah, kalau sili asuh berarti saling menjaga, saling mengingatkan, saling istilahnya mengisi gitu. Ini tempat pemandian apa namanya, Pak? Sampai airnya jernih banget, sahabat. Sangyang Telaga Pancuran ya. Oh, Sangyang Telaga Pancuran ya, Pak? Bisa ke sana lagi, Pak? Nanti saya ikut mandi nggak apa-apa, Pak? Boleh. Ini sahabat, gara-gara saya ngambil pisang, semutnya manjing-manjingin jurus sana. Aduh, kayak manjing. Coba disilit. Aduh. Ini apa ini, Pak? Tempat mandi buat. Oh, ini tempat mandi. Ini tempat mandi buat wanita. Oh, ini tempat mandi buat wanita, sahabat. Sama ini airnya jernih. Boleh saya ngambil airnya, Pak? Boleh. Ada doa-doa tertentu tidak, Pak? Boleh. Yang penting wajah ada salawat. Sahabat, karena saya dicopot di semut gara-gara jukut gedang. Airnya enak ya, Pak ya? Enak, Pak. Sahabat, airnya jernih sekali. Dingin, kayak es. Tadi istri Prabu Siliwangi itu siapa, Pak? Yang Bapak tahu? Istri Prabu Siliwangi itu Ibu Subang Larang. Oh, Ibu Subang Larang. Itu di mana, Pak, makamnya? Sampai sekarang juga yang masih belum ada yang tahu ya. Ada yang sini yang meyakini adanya di daerah Pinong, Subang itu sendiri. Ada yang bilang katanya di daerah Banten juga ada katanya. Oh, ada juga penjelasannya, Pak. Pak, saya mau ke dalam, nggak apa-apa, Pak? Bapak ada pesan apa, Pak, untuk sahabat-sahabat semua tentang situs Prabu Siliwangi ini, Pak? Yang pertama kita sedang datang berkunjung ke Paus ini adalah untuk niat untuk bersilaturahmi ya. Doa kepada para sepuh para karuhun, terutama kepada sepuh para di sini. Yang kedua, jangan salah niat, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan meminta kepada istilahnya karomat atau yang ada di sini ataupun yang dimanapun. Ini desa apa sih, Pak, ke bawahnya, Pak? Desa Pajajar. Desa Pajajar, Kecamatan Prajagar. Kabupaten Majalengka. Jadi yang luar daerah juga banyak yang datang di sini, Pak. Banyak. Jadi pesan untuk sahabat dari Bapak Kuncen nih seperti itu. Nanti saya mau izin ke Bapak Kuncen, saya mau tempat kaki semut deh. Nggak apa-apa ya, Pak? Saya sebentar ya. Sahabat ikutin saya, mau mana pisangnya? Pisang. Ini adalah kujang. Kujang ini adalah ciri khas daripada Prabu Siliwangi. Ini adalah ada pisang, ada rokok, sahabat. Coba. Ini adalah. Aduh, saya dari sini. Kamu masukin. Oh, dari sana aja. Saya akan tes energinya, sahabat. Tuh.
Semutnya langsung merajalela sahabat. Makan gedang. Makan gedang gratis. Aduh, semutnya nakal. Ini luar biasa sekali. Saya akan bacakan sholawat Nabi di daerah ini biar kita bisa copot ini semut. Aduh. Di luar semutnya teman. Sini aja. Jadi gini sahabat, ini adalah sesosok luar biasanya Prabu Siliwangi. Mari. Aduh. Panas. Oh, manggidang dikit lah, manggidang. Aduh, salah kaku. Ampun, teman. Jadi itulah sahabat, cerita tentang sekilas tentang Prabu Siliwangi. Nanti next saya akan kupas. Aduh, beli next mesin HP semut. Kita salawatan dengan bagi buat semula. Salawat Nabi jadi sahabat begitu. Itulah sosok kesaktian dan kehebatan dari para Prabu Siliwangi sahabat. Ya tadi ada tempatnya, ini ada tempat berada di Majalengka. Makanya who are you, orang-orang Majalengka dan Jawa Barat dan khususnya Jawa Barat, Prabu Siliwangi adalah tidak asing lagi untuk warga negara Kesatuan Republik Indonesia. Makanya batu ini adalah batu katanya tempat tidur daripada Eyang Prabu Siliwangi. Maka nanti akan saya netralisir untuk disolawat Nabi. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Aduh, lumayan maning sahabat. Kanggo sang balik. Jadi semut agaman ko, percaya sih ko. Semut. Agaman kan. Aduh. Itu sahabat lah, sakit cokot semut sampai mancing-mancing bokong. Aduh. Insyaallah muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.